Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alessa Deredet yang berbagi untuk semua. Di sini saya akan sharing ya tentang cara perhitungan balance cairan. Di mana balance cairan itu adalah merupakan suatu keseimbangan cairan ya antara pemasukan dan pengeluaran cairan di dalam tubuh kita itu seimbang gitu ya. Sebelum nanti saya bahas ke latihan ataupun secontoh soal, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya. Soalnya nanti kalau misalkan tidak subscribe akan ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Soalnya materi ini sering muncul pada tes-tes uji kompetensi CPNS, P3K kesehatan gitu ya. Ataupun ASN yang lain gitu, tes-tes yang lain. Oke lah, kalau misalkan udah subscribe gitu ya, kita langsung saja bahas. Di sini balance cairan itu adalah keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Itu intake-nya dan output-nya itu seimbang gitu ya. Karena dia juga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita memiliki rumus. Rumusnya itu adalah intake diambil output, yang dimana pemasukan cairan ke dalam tubuh kita dan pengeluaran yang keluar dari tubuh kita itu seimbang gitu ya. Di ini yang termasuk intake itu apa aja? Di sini yang termasuk intake itu jika pasiennya dirawat itu adalah cairan infus. Terus yang kedua minum, yang ketiga obat-obat injeksi. Pokoknya cairan yang cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien atau tubuh manusia. Itu ya. Terus yang outputnya ini adalah urin. Nah, urin itu air kencing ya atau pipis. Urin, terus ada IWL. IWL itu insoluble water loss gitu ya. Yang dimana pengeluaran cairan di dalam tubuh kita tanpa disadari seperti keringat, gitu, hembusan napas, suhu tubuh kita yang keluar itu tidak dapat disadari, tidak dapat dihitung. Makanya udah saya jelasin ya yang IWL itu. IWL itu ada IWL anak dan IWL dewasa, udah saya dijelasin sama video-video selanjutnya. Gitu ya. Yang terus selanjutnya ada BAB. BAB di sini dia bisa dikategorikan ada mencret atau tidak gitu ya. Terus ada muntah. Nah, kalau misalnya pasiennya muntah, dihitung muntahnya berapa, kalau tidak ya udah jangan dihitung. Gitu ya. Kita menghitung intake output jangan memaksakan gitu ya. Kalau misalkan sekiranya tidak ada muntah jangan dimasukkan gitu ya. Apalagi nanti tidak ada perdarahan tapi dihitung perdarahan nggak boleh. Kecuali emang benar ada nyatanya perdarahan di dalam tubuh kita gitu ya, di dalam tubuh pasien, baru dihitung jumlah perdarahannya berapa gitu ya. Yang intinya ini balance cairan itu adalah keseimbangan cairan antara pemasukan dan pengeluaran. Rumusnya itu adalah intake ini ya diambil output gitu. Langsung saja kita ke latihan ya. Di sini contoh soal. Tuan R usia 50 tahun, berat badan 60 kilo. Dia dirawat di ruang ICU karena penurunan kesadaran. Tuan R di infus NaCl 1500 cc per 24 jam. Dia mendapatkan diet cair per NGT ya 8 kali 100 cc. Dia terpasang DC juga ya, terpasang DC dengan kateter urin. Terus produksinya 1200 cc. Setelah itu IWL-nya udah diketahui bahwa IWL-nya itu dia 500 cc per 24 jam gitu ya. Sehingga udah hampir ini ya, ada semua jawabannya. Terus di sini BAB-nya mencret 3 kali. Oh, dia ada mencret juga ya. Sekitar 300 cc dan tidak ada muntah gitu. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam ini ya rumusnya. Rumusnya itu adalah intake diambil output, yang dimana intake-nya itu adalah cairan infus. Cairan infusnya tadi di sini, nah ini ya 1500 itu. Terus minumnya di sini dia dapat dietnya itu NGT ya, per NGT 8 kali 100 berarti totalnya 800. Ya, terus ada obat-obat injeksi? Oh, tidak ada obat-obat injeksi ya. Sehingga ini bisa kita totalin dulu ini intake-nya.
1.500 ditambah 800 totalnya semua adalah 2.300 cc. Nah, ini untuk intake-nya ya. Intake-nya itu adalah 2.300 cc. Yuk. Sekarang kita masuk ke mohon maaf, output. Outputnya di sini dia ya. Outputnya di sini. Urinnya bisa kita lihat. Produksi urin 1.200 cc per 24 jam. Urinnya berapa? 1.200 cc ya per 24 jam. Terus IWL-nya di sini insatiable water loss atau pengeluaran cairan tanpa kita sadari itu adalah 500. Mohon maaf ya tulisannya jelek ini. 500 cc. Setelah itu dia ada BAB 3 kali ya, mencret sekitar 300 cc. Tulis aja sini 300. Oke. Dia tidak ada muntah ya di sini, muntah berarti jangan masukkan. Tuh, jadi ditotalin semua berapa ini? 1.200 ditambah 500 terus ditambah 300. Totalnya itu adalah 2.000 ya totalnya ini. Totalnya 2.000. Oke, langsung saja kita ini ya sesuai rumus langsung saja kita hitung. Di mana rumusnya itu adalah intake diambil output gitu ya. Intake diambil output. Intake-nya itu berapa di sini? Intake-nya ini adalah yang ini. Kita lingkarin ya. Intake-nya itu yang 2.300. Jadi yang 2.300 kita masukkan ke sini. 2.300. Nah, itu intake diambil output. 2.300 diambil yang mana? Diambil output. Yang dimana outputnya itu adalah 2.000 ya. 2.000. Maka di sini udah kita tahu ya, udah kita ketahui bahwa rumus intake diambil output itu adalah intake-nya 2.300 diambil 2.000 sisanya 300. Berarti balance cairan selama 24 jam pada pasien Tuan R yang berusia 50 tahun dengan berat badan 60 kilo adalah 300 cc. Gitu ya. Untuk soal-soal balance cairan ini sangat gampang. Intinya kita harus mengetahui intake-nya dan output-nya. Ini untuk pasien ya, yang saya jelasin ini adalah untuk pasien. Kalau misalkan kita di rumah sendiri, kita boleh menghitung kebutuhan cairan kita berapa. Terus contohnya kebutuhan cairan kita 2.000. Nah, intake-nya kita itu harus 2.000 ya. 2.000 dimana nanti kita pas urin ataupun kita BAB ada muntah tidak, nah kita harus bisa menghitung sendiri. Begitu aja ya. Soalnya beda-beda gitu. Ini referensinya yang saya ambil sesuai yang sering dipakai di rumah sakit ya. Tentunya di rumah sakit yang tempat saya bekerja gitu, di salah satu rumah sakit umum daerah Bekasi. Gitu ya. Ini adalah untuk perhitungan IWL. Tapi kalau misalkan kalian memiliki referensi terbaru boleh di-sharing ya. Gitu. Soalnya banyak banget referensi-referensi yang lain gitu. Ini yang sering dipergunakan gitu. Waktu saya kuliah juga inilah yang digunakan untuk menghitung kebutuhan cairan, menghitung balance cairan gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kamu ya, sehingga teman kamu juga diharapkan mengetahui cara perhitungan balance cairan. Itu ya. Terima kasih, tetap setia di channel Alexander. Nanti akan saya share lagi video-video selanjutnya yang terkait
tes-tes CPNS, P3K, uji kompetensi itu pasti soal ini selalu ada. Gitu ya. Terima kasih telah setia pada channel Alessa Dereden yang selalu berbagi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.